والحصاد كبير. يدخل على الناس السرور، يزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور بروح حلوة رائعة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Yang baru ketemu V di program Bincang Medika, saya ucapkan selamat datang ya di program kesayangan kita untuk belajar lebih banyak tentang kesehatan Mitra Muslim di hari ini ya, Sabtu 21 Syaban 1442 Hijriah, bertepatan juga ya. Hari ini kita sudah masuk di tanggal 3 April. Wah, Masya Allah ya, 2021. Semoga Anda semuanya Mitra Muslim diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sendiri, Fadilita Putri juga ada rekan-rekan yang bertugas siaran bersama dengan 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban, dan 88,1 FM Angkasa 7 Temanggung, Jawa Tengah. Oke, Mitra Muslim pagi hari ini seperti yang V katakan ya, kita akan belajar tentang kesehatan. Tapi pernah nggak Mitra Muslim ya, Anda mungkin ke apotek atau mungkin ke klinik ya, ke rumah sakit, kemudian mengecek gula darah. Ya, ini kayak sebuah nightmare juga ya, ada ketakutan gitu kalau disuruh cek aja Mitra Muslim kayak enggak deh besok aja gitu ya. Padahal Mitra Muslim ternyata untuk mengecek gula darah itu penting sekali loh. Karena kita jadi bisa tahu ya banyaknya zat gula atau glukosa di dalam darah. Meskipun senantiasa mengalami perubahan, tapi kadar gula darah ini perlu dijaga dalam batas normal agar tidak terjadi gangguan di dalam tubuh. Salah satu yang mempengaruhi banget itu asupan nutrisi ya Mitra Muslim, dari makanan atau minuman ya, khususnya dari karbohidrat. Apakah hanya itu saja Mitra Muslim? Seberapa penting ya pemeriksaan gula darah acak pada penderita diabetes? Nah, ini kalau udah didiagnosa diabetes gimana juga nih? Ada Dr. Haji Effendi, spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat dok pagi hari ini? Alhamdulillah sehat pagi ini. Mudah-mudahan semua Alhamdulillah. sehat Mbak V. Amin, amin ya robbal alamin. Oke dok, banyaknya mungkin ya pasien atau klien itu sebelum dicek aja udah ketakutan gitu dok ya. Jadi kita akan bahas seberapa pentingnya ya untuk mengecek gula darah dan mungkin bisa disebutkan juga dokter, sebenarnya cek gula darah itu ada berapa macam sih dan diceknya itu gimana sih dokter? Atau mungkin mau disapa dulu, silakan Mitra Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Suara Muslim. Saya Dr. Effendi dari Rumah Sakit Islam Surabaya ini hari ini mau berbicara tentang diabetes mellitus, khususnya cek gula darah. Harapan saya mudah-mudahan ini nanti bisa berkembang ke ini kan mau menyambut bulan Ramadan. Tentunya bulan Ramadan ini sangat berbeda orang biasa dengan orang yang mempunyai kencing manis. Kalau darah tinggi mungkin enggak begitu penting ya, bukan, maksud saya bukan begitu penting, bukan begitu ada masalah dengan minum obat. Tapi karena kencing manis ini sangat berhubungan sekali dengan jumlah makanan yang dimakan atau intake-nya, jadi sangat diperlukan penyesuaian dosis obat maupun waktu pemberian obat ataupun suntik. Saya harapkan mudah-mudahan hari ini banyak masukan atau banyak pertanyaan sehingga kita bisa saling sharing tentang diabetes mellitus dan gunanya cek darah. Itu Mbak. Oke, baik. Nah, seperti yang kita tahu ya dokter ya, sebelum didiagnosa diabetes itu sendiri kan pasti ada pemeriksaan ya. Salah satunya mungkin memang gula darah ini ya. Ini kan mungkin di masyarakat juga sudah mulai banyak yang mendengar ada GDA, GDP, gula darah acak, gula darah puasa. Apa sih dok bedanya dari kedua ini? Jadi untuk khususnya untuk diabetes mellitus atau kencing manis, yang sangat penting adalah gula darah acak atau gula darah puasa.
Yang penting itu. Jadi kalau kapan kita mendiagnosa kencing manis, kalau ada pasien, apakah saya ini diabetes mellitus, dokter? Memang sulit. Jadi sebenarnya ada patokan-patokan di mana seseorang itu menderita diabetes mellitus. Kalau sudah jelas misalnya gulanya, jadi normalnya bukan normal dulu. Kalau gula acak itu normalnya di bawah 200. Ya, kalau gula acak, yang dimaksud acak itu tidak puasa. Yang dimaksud puasa itu paling tidak 8 jam puasa. Jadi gula darah acak normalnya di bawah 200. Kalau gula darah puasa normalnya di bawah 126. Dan diagnosa atau untuk mengetahui bahwa orang ini kencing manis, ada beberapa syarat yang harus ada. Pertama adalah gejalanya harus ada. Jadi gejalanya harus ada, dua dan gejalanya harus ada. Misalnya yang pertama adalah yang khas untuk kencing manis adalah kalau dalam kedokterannya 3P, polipati, polisi, polidiksi. Artinya banyak makan, banyak minum, ya, kemudian banyak kencing. 3P itu kemudian ada rasa gatal. Kalau perempuan mungkin sering kemudian ada perasaan di kaki itu kayak kemudian itu ada. Yang itu dari gejala, dari gejala itu. Sedangkan dari laboratorium gulanya yang tadi saya katakan puasa di bawah 126 atau acaknya di bawah 200. Jadi dua-duanya harus diperiksa. Misalnya kalau keluhannya atau gejalanya ada, jadi dia ada penurunan salah satunya penurunan berat badan, tapi bukan sebab yang lain ya. Misalnya ada penyakit kronik kayak TBC, jantung yang berat, itu bisa menurunkan berat badan. Tapi ini penyakit lain tidak ada, kemudian ada penurunan berat badan, kemungkinan kencing manis. Maka kan banyak sekali di masyarakat itu, kamu kok kurus, coba cek gulanya. Nah, tahu-tahu gulanya tinggi. Jadi itu salah satu tandanya. Kalau gejala tandanya ada, kemudian laboratnya memenuhi salah satu atau salah dua, jadi berat badan, gula darah puasa di bawah 100, lebih dari 126 karena normalnya di bawah, dan gula acaknya lebih dari 200, itu berarti sudah kencing manis. Jadi kalau dua-duanya positif, gejalanya ada, laboratorium mendukung tidak normal, berarti sudah jelas kencing manis. Kalau misalnya gejalanya tidak ada, tapi laboratorium mendukung, saya tidak ada keluhan seperti itu, tapi ternyata laboratoriumnya ada. Nah itu berarti harus diulang beberapa hari, katakanlah 1 minggu itu. Nah, 1 minggu itu. Tapi ternyata kalau salah satunya tetap ya, misalnya gejalanya ada, kemudian laboratorium tidak ada, ya laboratorium tidak positif, kemudian dicek lagi ternyata laboratoriumnya jadi tinggi, berarti ya masuk kencing manis. Jadi saya ada kesemutan, ada banyak makan, banyak minum, banyak kencing, ternyata gulanya pertama dicek acaknya di bawah 200. Berarti kan tidak memenuhi karena salah satu yang positif. Lain hari dicek lagi ternyata gulanya positif, artinya gulanya lebih dari 200 acaknya, atau puasanya juga lebih dari 126. Nah ini menjadi positif. Kalau misalnya diulang lagi ternyata gulanya normal, nah itu dilakukan TTGU, tes toleransi glukosa oral. Nah itu Mbak sih namanya. Jadi kalau dua-duanya memenuhi langsung kencing manis. Kalau dua-duanya, kalau salah satu memenuhi diulang lagi laboratoriumnya. Ternyata kalau dalam ulangan itu laboratoriumnya tinggi, berarti dia kencing manis. Kalau ternyata laboratoriumnya normal, berarti dia harus melakukan yang namanya TTGO, tes toleransi glukosa oral. Tes toleransinya. Ya. Nah, itu masih yang untuk yang penting. Ternyata ini kencing. Tapi kalau biasanya kalau langsung dicek 400, ya jelas berarti. Jelas. Jadi perlu saya tekankan bahwa dunia kedokteran itu tidak hitam putih. Artinya tidak hitam putih itu tidak ngawang-ngawang ya, Dok. Kadang-kadang ada yang abu-abu. Ada, artinya gini, kalau 400 itu secara teori dia harus banyak makan, banyak minum, banyak kencing, mestinya seperti itu. Tapi kenyataannya
Tidak seperti itu berapa persennya. Saya tidak merasa apa-apa. Saya tahu gulanya 400 ya, seperti itu. Ya, jadi makanya kalau dulu kalau kedokteran kan identik kalau SMA-nya biologi lah, ya, biologi. Dari makanya saya ingat itu pelajaran biologi itu kalau selalu itu mesti salah. Saya ingat ya, kalau ada pertanyaan selalu itu mesti salah. Ya, jadi di kedokteran juga seperti itu. Selalu tidak ada yang mutlak. Yang mesti ada yang di luar itu, meskipun dia normal. Jadi katakanlah gini, tensi normalnya katakanlah 120/80 misalnya. Jadi kalau tensi di bawah itu karena 90 itu berarti hipotensi. Tapi orang ini memang seperti itu, punya tensi seperti itu. Nah, ini kan mestinya tidak normal, tapi kenyataannya kan seperti itu. Jadi yang saya maksud tidak hitam putih ya seperti itu. Oke. Mungkin itu sementara. Siap dokter. Dan ini memang perlunya kita untuk mengecek ya gula darah itu sendiri. Ini yang mungkin menjadi pertanyaan adalah siapa saja dokter yang wajib untuk cek gula darah ya? Apakah untuk mereka yang di atas usia 40 tahun saja atau mereka yang punya resiko tinggi itu yang siapa saja? Kita bahas setelah jeda berikut ini ya dokter ya. Istirahat dulu sejenak. Baik. Dan juga untuk Anda Mitra Muslim, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Boleh langsung saja ya bertanya Mitra Muslim di pagi hari ini 031 5624 555. WhatsApp juga boleh di 0855 3938. Terima kasih Pak Yadi untuk masukannya. Insya Allah akan kami segera perbaiki setelah jeda ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bincang Medika spesial bersama dengan RSI Ahmad Yani Surabaya. Anda sedang mendengarkan Bincang Medika. Bincang Medika Dipersembahkan oleh Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. New brand, new hope, new spirit. Moving from traditional to digital. sudah siap menyambut bulan mulia. Bersiaplah, kita sambut Ramadan 1442 Hijriah. Lawang Agung Pusat Kurma hadir kembali untuk Anda, menyediakan kurma bestseller dan terlengkap untuk Anda, serta menyediakan herbal, madu, frozen food khas Arab, dan perlengkapan ibadah Anda. Dapatkan penawaran spesial dan diskon menarik dengan belanja di outlet Lawang Agung atau belanja di rumah saja melalui customer service outlet terdekat dan pusatkurma.com. Dapatkan informasi kontak customer service kami di website lawangagung.com. Ayo berbagi kurma dan penuhi nutrisi keluarga saat Ramadan di kondisi pandemi. Ayo belanja di Lawang Agung terdekat. Lawang Agung 1, Jalan Yamplungan 75. Lawang Agung 2, Jalan Gayung Sari Barat 1045 Surabaya. Lawang Agung 3, Jalan Soekarno-Hatta 45 Malang. Dan Lawang Agung 4, Jalan Majapahit 11 Sidoarjo. Mari jadikan putra-putri Anda anggun dalam berbudi dan hebat dalam berprestasi dengan bergabung bersama SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. SPEMA. Saya Nuraudah Tahliatus Syifa kelas 9. SPEMA telah mengantarkan saya meraih Special Award Champion Lomba Pidato Bahasa Arab Muhammadiyah Education Award dan juara 2 Robotic Competition Solving kategori Yunoya 2018. Hal yang saya suka dari bersekolah di SPEMA adalah guru-guru yang telah mendorong saya untuk mengeksplor kemampuan saya. Terima kasih SPEMA. SPEMA menghadirkan program unggulan internasional berdaya saing global, Sister School dan Student Exchange, kelas khusus tahfidz Quran minimal 3 juz, pembinaan leadership, olimpiade, dan berbagai ekstrakurikuler, robotik, broadcasting, desain grafis, basketball, band, renang, panahan, dan banyak lagi. Ditunjang gedung 7 lantai, laboratorium, wifi tiap ruang kelas, studio musik, lapangan olahraga, dan perpustakaan yang representatif. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di SMP Muhammadiyah 5 Pucang, SPEMA, Jalan Pucang Taman 1, nomor 2 Surabaya, atau
di pbdb-spema.com. Hotline 0851 0015 2012. Dapatkan potongan khusus dana pembangunan. Calon peserta didik baru berprestasi akademik non-akademik secara perorangan. Tingkat provinsi, juara 1, potongan 25%, juara 2, 20%, tingkat nasional, juara 1, potongan 30%, juara 2, 25%, dan juara 3, 20%. Spema mengedepankan moral berwawasan global. Kunjungi pameran perumahan terbesar dan terlengkap, Expo Properti Sidoarjo. Expo Properti Sidoarjo. 26 Maret hingga 4 April 2021 di Atrium Lipo Plaza Sidoarjo. Diikuti oleh puluhan proyek properti antara lain rumah, apartemen, ruko, rukan, dan lain-lain di kawasan Sidoarjo, Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Special event, saatnya beli rumah, dapatkan DP 0% dan PPN 0% serta cashback ratusan juta rupiah selama pameran berlangsung. Jangan lewatkan Expo Properti Sidoarjo 26 Maret hingga 4 April 2021 di Atrium Lipo Plaza Sidoarjo. Buka mulai jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Pameran ini diselenggarakan oleh Citra Pamerindo Abadi bekerja sama dengan Komisariat Rei Sidoarjo serta didukung oleh Lipo Plaza Sidoarjo dan Radio Suara Muslim Surabaya. Hai Sobat IndiHome, sekarang nggak perlu kesel lagi kalau memori HP kalian penuh. Kalian bisa pakai Cloud Storage for IndiHome. Simpan foto, video, dokumen dijamin aman dengan kapasitas hingga 128 GB. Harga mulai dari 16.000 aja per bulan. Yuk download aplikasi Cloud Storage for IndiHome di Google Play Store sekarang. Wujudkan bersama IndiHome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, pandemi COVID-19 harus kita lawan dengan menjaga kesehatan diri, baik lahir maupun batin. Iman dan imun harus kita jaga dengan baik agar kita aman. Mediti yang kaya akan antioksidan itu bisa menjadi solusi untuk menjaga kesehatan kita dan juga imun kita. Mediti dikemas dalam kemasan saset tanpa ampas, sehingga mudah diminum, aman diminum bagi orang yang sakit maupun orang yang sehat. Saya, Profesor Dr. Joko Agus Purwanto Apoteker, mengajak semua mitra muslim untuk berikhtiar terbaik melawan COVID-19 bersama Mediti. Stay healthy with Mediti. Mediti juga membantu pengobatan kanker, diabetes, hipertensi, stroke, kolesterol, asam urat, gangguan kesuburan, HIV/AIDS, autoimun, alergi, TBC, dan lainnya. Aman bagi lambung dan ginjal. Pemesanan hubungi Radio Suara Muslim Jalan Dinoyo 57 Surabaya. Website www.mediti.co.id atau kunjungi rumah Mediti, Wisma Penjaringan Sari, Jalan Pandugo Baru, R41 Rungkut, Surabaya. Stay healthy with Mediti. Suara Muslim Surabaya. Iya, Mitra Muslim memiliki merchandise Suara Muslim edisi Milad ya, spesialnya yang ke-11 tahun. Tumbler kekinian dengan Smart Cup LED temperatur, tinggal sentuh saja tutupnya. Anda akan tahu loh berapa derajat suhu minuman Anda. Botol minuman ini bisa untuk panas atau dingin nih dengan volume 500 ml dan berbahan stainless steel. Tampil dengan elegan, Mitra Muslim dengan pilihan warna ada Dove biru dan juga Dove hitam ya. Lebih eksklusif lagi dengan grafir 11 tahun Suara Muslim. Ayo segera miliki merchandise edisi terbatas ini, hanya Rp110.000, gratis ongkos kirim se-Jawa Timur. Dapatkan di toko Suara Muslim melalui WA bisnis 0811 33 30
938. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Anda sedang mendengarkan Bincang Medika, Suara Muslim Radio Network. Sudah belajar sedikit Mitra Muslim tentang diabetes ya di pagi hari ini bersama dengan narasumber saya Dr. Haji Effendi, spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Islam Surabaya, Ahmad Yani. Pentingnya pemeriksaan gula darah acak ya yang kita bahas di pagi hari ini pada penderita diabetes. Yuk boleh Mitra Muslim ya yang mau bergabung monggo interaksi 0315624555, WhatsApp juga silakan 0855300938. Oke, dokter kita lanjutkan kembali dan ada penelpon yang masuk, coba kita angkat dulu ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggih. Nggih, silakan. Ini Bapak siapa di mana, Pak? Ngapunten. Pak Rahman sudah sermo. Oh, Pak Rahman, nggih silakan Pak Rahman. Nggih. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Bapak. Nggih. Saya tertarik dengan bincang hari ini. Saya kebetulan lagi goes ini dokter. Masya Usia Allah. saya sekarang 35 tahun. Dan riwayat saya memang ada tensi 140/90 dan ada gula darah, tapi gula darahnya itu 150 gitu loh dok, 150. Saya konsumsi obat untuk tensinya itu dikasih 40. Dan untuk gula darahnya saya diminum pada saya sudah minum 1 kali dan untuk tensinya 1 kali aja. Pertanyaan saya dok, itu kenapa ya tensi saya tidak bisa mencapai 120 atau 130? Terus padahal lifestyle saya dok, kalau pagi mohon dikoreksi kalau salah. Pagi saya minum kopi yang sasetan, terus kedua minum 2 slice roti, makan 2 slice roti. Setelah itu saya beraktivitas olahraga sekitar 45 menit saya ke kantor. Setelah itu baru makan dan gitu dok. Dan saya rajin memang berolahraga jalan kaki. Mohon petunjuknya dokter. Pertama, lifestyle saya apakah sudah betul? Dan kedua, apakah kenapa sih? Saya sebetulnya dok sebelum usia 50 ya, 52, saya ini normal semua dok. Seperti maksudnya tensi normal, gula darah normal, dan gitu dok. Dan setelah itu bro, tahu-tahu Halo, sebentar Bapak sebentar. Mbak Afi? Iya. Ngapunten, saya di sini kurang jelas, mungkin bisa dibantu Mbak Afi Nanti untuk saya ulangi pertanyaan pertanyaan apa namanya? Pertanyaannya nggih atau mungkin untuk pertanyaan Bapak mohon yang penting aja. Ngapunten, saya di sini kurang jelas. Tidak bisa menangkap pertanyaan ini, Mbak. Bisa menangkap pertanyaan saya. Iya. Iya bisa, Pak. Nggih. Oke, jadi pertama saya mau dikoreksi lifestyle saya, apakah benar saya sering berolahraga. Kalau minggu saya bersepeda nanti sekitar 15 kilo lah, 15 kilo. Nah, jadi pertama apakah boleh saya itu pagi minum kopi cuma 1 hari sekali pakai sasetan itu dan 2 slice roti. Iya. Karena kalau nggak makan itu rasanya perut tuh Nggak enak ya Pak ya, udah biasa ya. Nggak enak, lapar banget gitu. Oh iya, siap. Lapar banget, jadi nah yang betul itu bagaimana? Itu aja deh Pak. Terima kasih banyak. Nggih, matur nuwun nggih Pak Rahman. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah ya Pak Rahman yang mungkin sedang perjalanan ini goes tadi katanya. Oke, gula darahnya 150 dokter, tensinya 104. Saya kok kurang bisa. Oh iya. Enggak jelas ya putus-putus gula darahnya. Oke. Gula darahnya 150 dokter. Kemudian tensinya 140/90.
ini beliau punya lifestyle ya atau kebiasaan sehari-harinya itu kalau pagi harus ngopi. Kopinya tapi kopi sasetan tadi katanya ya kalau yang saya tangkap, dan makan 2 slice roti. Kalau nggak makan itu katanya lapar banget perutnya. Dan beliau ini alhamdulillah rajin dokter untuk berolahraga. Salah satunya bersepeda bisa sampai 15 km gitu katanya beliau. Masya Allah ya, lumayan gitu. Dan beliau ini juga konsumsi obat untuk penurun tensi. Yang beliau bingungkan dulu sebelum usia 40-an itu tensinya normal dok. Nah sekarang itu tensinya jadi tinggi seperti itu 140/90. Ini mungkin ada solusi dari dokter? Silakan. Iya. Saya tangkap. Nah, ini. Terima kasih, Bapak. Jadi yang saya tangkap sementara ini bahwa panjenengan ada penyakit kencing manis dan darah tinggi. Gula darahnya 150, minum obat kencing manis, kemudian tensinya 140/90, juga minum obat darah tinggi. Jadi kalau gula darahnya 150, jadi yang perlu diketahui bahwa gula darah itu tidak statis Bapak ya, tidak tetap 150, tetap 120. Jadi naik turun ya. Bisa jadi pagi ini katakanlah gulanya 120, mungkin nanti siang jadi 150. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi naik turunnya darah, ya semuanya itu nantinya akhirnya menjadikan darah itu berapa, seperti itu. Jadi misalnya kalau saya katakan bahwa gula itu akan turun, jadi yang hal-hal yang menurunkan gula adalah yang pertama adalah obat kencing manis, tentunya akan menurunkan gula darah. Yang kemudian yang kedua adalah aktivitas olahraga, jadi olahraga akan menurunkan gula darah. Sedangkan apa yang menaikkan gula darah? Yang pertama intake, asupan makanan. Jadi kalau makan otomatis akan menaikkan gula darah. Yang kedua apa yang menaikkan gula darah? Stres. Jadi stres itu penyakit. Jadi penyakit misalnya dengan sakit yang tadi yang minum obat segini, kemudian makannya segitu, gulanya bagus 150 karena ada penyakit, ya akan naik gulanya. Ya itu hal-hal yang mempengaruhi. Kemudian dari banyak pasien juga kalau pasien-pasien itu kepikiran tentang mikir apa gitu juga akan menaikkan gula darah. Jadi psikologis akan menaikkan gula darah. Jadi itu yang mempengaruhi gula darah naik apa turun. Jadi dari satu saat ke saat yang lain akan sangat mempengaruhi sehingga akan berbeda. Kalau 150 misalnya gula darah acak berarti bagus Pak, ya bagus. Jadi artinya jenengan bisa makan seperti itu, kemudian bisa aktivitas seperti itu, katakanlah jadi aktivitas seperti itu, ya diet seperti itu, ini olahraga seperti itu, obatnya seperti itu ternyata bagus, ya bagus. Saya katakan tadi bahwa gula acak normalnya di bawah 200, tentunya 150 ini katakanlah 190 Bapak ya, 190 otomatis juga normal kan di bawah 200, tapi dibanding dengan 150 ya bagus 150. Ya. Nah 150 dengan 100 ya bagus 100, kan seperti itu. Tapi harus diingat ada definisi hipoglikemi Pak, gulanya drop atau turun. Per definisi itu gulanya drop atau turun itu dikatakan di bawah 70 ya. Nah itu Bapak akan merasa akan gemeter, keringat dingin, terus ratapan, terus pusing, macam-macam. Jadi gula drop itu, gula turun akan lebih bahaya daripada gula tinggi. Orang kalau gula tinggi, gulanya 400, bahkan kalau dicek dengan alat itu ya, dengan alat itu HI ya, keluar HI itu artinya mungkin dia di atas 700 sampai 800 atau mungkin 1000. Itu kadang orang masih sadar Pak. Kalau 50, kadang orang sudah pingsan ya dok? Iya sudah ndredeg, sudah tidak sadar, kadang kejang. Hipoglikemi ya, oke. Ya kadang kejang, hipoglikemi. Nah itu jadi gula tinggi juga bahaya dalam jangka waktu panjang, dan jangka pendek juga iya bisa menyebabkan komplikasi akut ya, komplikasi yang akut. Tapi gula turun itu lebih berbahaya. Makanya kalau pada orang tua itu biasanya kita tidak berani sestrik mungkin, artinya sebagus mungkin, katakanlah 100 nggak bisa gitu, karena pada orang tua biasanya kalau dia sudah di atas 60
itu 100 itu sudah ada tanda-tanda hipo. Meskipun secara teoritis di bawah 70. Belum ya. Nah, jadi orang-orang akan berbeda. Jadi saya pribadi karena kalau orang usia di atas 100, usia di atas 60, saya lebih suka kalau gulanya 150, 160, 170 seperti itu. Oleh karena apa? Seandainya pada orang tua kadang-kadang suka lupa makan dan sebagainya. Kalau dia 160, kemudian dia lupa makan, dia turun 40 kan masih 120, mungkin masih dia bagus. Kalau dia sesetrik mungkin 100, dia turun jadi 60, dia akan berbahaya. Ya, apalagi pada orang tua nanti dikira tidak sadarnya dikira ngantuk tidur, wah itu lebih bahaya lagi. Iya, ya Allah. Ya, lebih bahaya lagi. Jadi dan pengalaman saya, kalau orang drop, ya hipo, akhirnya dia tidak sadar lebih dari 8 jam, bangunnya sulit, Mbak. Ya, atau itu prolong hipoglikemi. Jadi hipoglikeminya panjang, akhirnya bangunnya sulit, ya, bahkan sampai ya tidak bangun, akhirnya juga meninggal juga kadang-kadang. Ya, itu dikarenakan apa? Dikarenakan otak ini hanya bisa makan dengan glukosa. Ya, jadi otak ini hanya bisa makannya dengan glukosa. Nah, gulanya turun sehingga otak tidak ada punya makanan. asupan. Ya, sedangkan lainnya paru-paru, jantung, ginjal masih bisa dengan yang lainnya kan katakanlah seperti itu. Nah, sehingga makanya kalau gulanya drop lainnya bagus, orangnya bisa napas, bisa apa bisa sih. Tapi sudah tidak sadar. Nah, kadang-kadang kalau nanti sadar komanya terlalu lama, itu akan mempengaruhi fungsi otaknya sehingga ya agak berubah gitulah seperti itu. Nah, itu yang untuk yang ini ya, Bapak ya, yang untuk yang kencing manis. Sedang untuk yang darah tinggi, kopi itu juga mempengaruhi, Pak, ya. Jadi kopi itu meningkatkan salah satu efeknya meningkatkan denyut jantung, Pak. Ya. Jadi meningkatkan denyut jantungnya akan lebih cepat. Otomatis akan mempengaruhi tensi. Ya, jadi Bapak karena kopi itu ada yang kadarnya tinggi, ada yang enggak. Ada yang rendah. Kalau kadar rendah mungkin ya enggak berapa. Kalau kadarnya tinggi ya mungkin sangat pengaruh. Jadi saya ingat, Pak, pada waktu saya sekolah dulu, ya ada yang cerita kalau mau ujian gitu kita kan suka ngelembur, Pak, ya. Ujian tuh langsung tidak tidur gitu. Iya, pasti. Jadi ya, jadi istilahnya wayangan gitu ya. Nah, ada yang enggak supaya enggak ngantuk minum kopi, minum obat. Ya, ada obat. Di pasaran obat itu ada obat yang namanya X, ya itu ya. Dan kandungan kopinya agak tinggi dibandingkan yang lain. Nah, gitu. Kandungan kopinya agak tinggi dibandingkan yang lain. Nah, sehingga kalau minum itu orang bisa terjaga tidak ngantuk. Nah, saya coba. Suatu saat saya coba minum obat itu. Ternyata jantung saya berdegup kencang sekali. Akhirnya saya tidak berani. Nah, satu orang ke orang akan berbeda dalam hal seperti itu. Nah, jadi yang saya katakan, yang bisa saya katakan, kopi bisa menaikkan denyut jantung, Bapak. Ya, kalau jangan punya darah tinggi, sebaiknya hindari. Ya, tapi kalau kopinya kadarnya rendah, mungkin tidak pengaruh terhadap denyut jantung, ya monggo. Ya. Dan juga ada cerita menarik Ini guru saya, seorang profesor, ya guru saya. Itu biasanya dia minum kopi pagi hari. Ya, suatu saat dia tidak minum kopi berapa hari, dia pusing, ya pusing. Akhirnya dia apa yang bikin pusing, kok aneh. Ternyata saya sekian hari tidak minum kopi. Nah, itu memang betul-betul terjadi. Ya, gitu ya Bapak ya. Ini untuk darah tingginya, jenengan termasuk darah tinggi nih Pak. Normalnya kan 180 katakan seperti itu. Ada yang mengatakan kalau orang tua segitu ya normal boleh. Tapi kalau saya pribadi, kalau namanya sudah acuannya ya sudah itulah ya. Tapi kadang-kadang orang punya darah tinggi kalau diturunkan senormal mungkin, dia akan merasa tidak enak, tidak nyaman. Ada yang pusing, ada yang apa. Jadi hemat saya punya darah tinggi, diturunkan sampai senormal mungkin. Artinya senormal mungkin sependerita senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Gitu. Ya kalau nanti misalnya dia nyaman 140. Kalau kita tambahin obatnya, dosisnya ditambahin jenisnya atau ditambahin dosisnya, turun menjadi 128, mungkin jenengan tidak akan nyaman. Aku pusing atau gimana, nah itu. Ya, itu Bapak ya. Kemudian yang terakhir, yang mudanya itu tensinya normal, kemudian tuanya tinggi, itu adalah
hal yang lumrah Bapak ya. Jadi hal yang wajar. Bapak kalau pada orang tua itu terjadi pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis. Misalnya selang kalau selang apa namanya, selang air, kalau dia masih muda itu elastis Mbak ya, elastis kan gitu ya. Jadi lentur. Sedangkan jantung tuh memompa darah melalui selang-selang itu. Kalau suatu saat misalnya kita olahraga sehingga butuh oksigen yang banyak jantungnya, ya butuh oksigen banyak. Nah oksigen katakanlah dibawa oleh lewat darah kan gitu ya. Sehingga jantung memompa sangat keras supaya aliran darahnya cepat nyampe ke jantung. Nah itu kan dia mompanya cepat sekali. Nah kalau jalannya kan selang tadi. Kalau dia elastis, dikumpul gitu mekar, kemudian kempes mekar. Nah, itu gampang sekali kan. Nah, ya kalau misalnya dikasih aliran yang banyak, akhirnya dia mekar. Nah itu bisa. Tapi kalau orang tua mekar kembang kemisnya tidak seelastis itu, sehingga suatu saat kalau dia perlu darahnya lebih banyak, ngembangnya tidak bisa maksimal, otomatis jantungnya akan kerja lebih keras, otomatis dia lama-lama akan tinggi, darahnya akan tinggi, itu kompensasi ya. Nah untuk menghindari atau bukan untuk menghindari ya, untuk mengantisipasi itu Bapak, silakan Bapak berolahraga ya. Berolahraga rutin seperti tadi kalau tidak salah sepeda ya Mbak Ati ya. Ya, betul. Ya, itu betul, bagus, betul. ya bagus sekali. Jadi olahraga yang rutin. Oleh karena apa? Olahraga itu sama dengan kalau saya asumsikan kita olahraga itu butuh aliran darah yang cukup banyak. Kalau kita teratur itu bagus Pak. Oleh karena apa? Kalau kita butuh aliran yang banyak, saya andaikan ada suatu jalan itu ada demo Bapak ya. Nah itulah. Demo itu aliran darah yang dibutuhkan. Jadi orang demo itu kan banyak sekali, jalannya padat, sehingga alternatifnya apa? Orang akan mencari jalan tikus, jalan yang kecil-kecil itu, ya kampung-kampung dan sebagainya. Hal itu sama dengan pembuluh darah. Kalau suatu saat kita butuh darah yang banyak, ya untuk oksigenasi, dan kita butuh waktu cepat, lah itu untuk nyampe ke tujuan diperlukan jalan-jalan kapiler yang kecil-kecil itu so nyampe tujuan, sehingga pada saat olahraga, kapiler yang kecil-kecil itu atau pembuluh darah yang kecil itu akan dibuka oleh aliran darah. Nah, sehingga tensinya bisa tidak terlalu tinggi. Jadi begitu mungkin, Bapak ya. Jadi olahraga bisa mengurangi tensi dengan jalan membuka kapiler-kapiler atau pembuluh darah yang kecil-kecil, sehingga tetap oksigen sampai di tempat tujuan meskipun tidak melalui jalan yang besar. Oke, baik. Itu Mbak Aki. Masya Allah, siap. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan mitra muslim yang lainnya yang sudah masuk di WhatsApp juga, dan boleh lanjut interaksi lagi. Tapi sesaat lagi ya dokter, istirahat dulu sejenak. Nanti kami hubungi. Dan juga untuk Anda mitra muslim jangan kemana-mana terlebih dahulu. Silakan untuk bisa berinteraksi bersama kami. Monggo 0315624555. WhatsApp silakan juga ya di 0855 300938. Semakin kita tahu insya Allah ya mitra muslim ya, kita bisa lebih menjaga organ-organ yang diamanahi, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nanti kita lanjutkan, tapi kita simak terlebih dahulu, kita dengarkan ya berita-berita menarik apa di pagi hari ini dalam program Kilas Warta. Saatnya menyimak Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Kilas Warta yang pertama dari Suara Muslim Lumajang. Pendakian Semeru Lumajang dibuka, tetapi harus terapkan protokol kesehatan COVID dengan ketat. Warta selengkapnya Kiki Rizkiani. Mitra Muslim, setelah lebih setahun pendakian ke Semeru ditutup, akhirnya kembali dibuka. Wawan Hadi Siswoyo, Kabid PKL BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan, dari hasil rapat koordinasi per 1 April 2021, pendakian ke Semeru dengan batas Kalimati kembali dibuka untuk umum. Pendakian ke Semeru tetap memperhatikan adaptasi kebiasaan baru dan dibatasi 30% dari kuota normal atau 180 orang saja setiap hari. Lama pendakian juga dibatasi 3 hari 2 malam.
Para pendaki juga diminta menerapkan protokol kesehatan dan juga melampirkan hasil rapid test. Hal itu dilakukan untuk memastikan pendakian ke Semeru tidak menjadi klaster baru persebaran COVID-19. Saya Kiki Rizkiani, Suara Muslim Lumajang, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Selanjutnya dari Suara Muslim Surabaya, Mitra Muslim, ada perusahaan daerah Pasar Surya Surabaya optimalkan vaksinasi untuk pedagang. Warta selengkapnya akan disampaikan rekan saya Dani Rohmati. Mitra Muslim, perusahaan daerah Pasar Surya Kota Surabaya mengoptimalkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama untuk para pedagang di beberapa pasar yang masuk dalam pengelolaannya. Direktur Teknik dan Usaha PDPS Muhibudin mengatakan, vaksinasi serentak di beberapa pasar sudah dilakukan, di antaranya Pasar Kapasan, Wonokromo, Pucang Anom, Pasar Belauran Baru, dan Pasar Dukuh Kupang. Menurut Muhibudin, data sementara yang terekap, jumlah peserta vaksin sekitar 2.250 orang. Jumlah ini belum termasuk data peserta vaksin yang sudah divaksin di pasar-pasar sebelumnya. Sementara itu untuk lokasi vaksin, Muhibudin berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Surabaya sebab tidak semua pasar memiliki tempat memadai untuk dilakukan vaksinasi. Demikian dikutip dari antaranewsjatim.com. Saya Dani Rohmati, Suara Muslim Surabaya. Warta selanjutnya Mitra Muslim dari Samara FM Tulungagung ya. Untuk pagi hari ini Pemkab Tulungagung tertibkan jam operasional toko modern. Warta selengkapnya Anwar Fuadi. Mitra Muslim, pemerintah Kabupaten Tulungagung berjanji akan menertibkan jam operasional seluruh toko modern, menyusul adanya aduan sejumlah toko waralaba berjejaring yang buka lebih pagi dan tutup melebihi batasan waktu yang ditentukan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, Mariaji mengatakan, pada Senin depan rahasia sekaligus penempelan stiker mulai dilakukan, terutama pada toko-toko modern yang dinilai melanggar perda. Sementara ini pihaknya masih memberi peringatan, namun jika tetap membandel akan menyerahkan penanganan lebih lanjut kepada Satpol PP. Saat ini ada sekitar 100-an toko modern berjejaring di Tulungagung. Saya Anwar Fuadi, Samara FM Tulungagung, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Terima kasih untuk rekan Anwar Fuadi dari Samara FM Tulungagung, kemudian Dani Rohmati Suara Muslim Surabaya, dan juga Kiki Rizkiani dari Suara Muslim Lumajang. Terus simak Mitra Muslim program Kilas Warta selanjutnya pukul 10.45 hanya di Suara Muslim Radio Network. Baru saja Anda mendengarkan Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Anda sedang mendengarkan Bincang Medika, Suara Muslim Radio Network. SMA Muhammadiyah 1 Taman Semamita mengembangkan minat siswa sesuai bakatnya, kelas tahfidz, excellence, dan reguler. Saya Diaulak Ahmad Ramsi, kelas 12. Alhamdulillah, SMA Muhammadiyah 1 Taman Semamita telah menghantarkan saya mendapat medali emas pada Lomba International Science and Invention Fair. Selain unggul dalam akademik, juga ada program keagamaan seperti kelas tahfidz. Sampai saat ini, saya sudah bisa menghafal 8 juz. Terima kasih Semamita. Semamita, Excellent Islamic School, Excellent Quality Academic, Global Insight. Fasilitas gedung 8 lantai, ruang ber-AC, laboratorium, perpustakaan, wifi, masjid, lapangan olahraga, koperasi siswa, kantin, juga layanan kesehatan. Ekstrakurikuler, pandu Hizbul Waton, tilawah Quran, bela diri, basket, futsal, karya ilmiah, English Club, musik, jurnalistik, modern dance, dan banyak lainnya. Segera daftarkan putra-putri Anda di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Telepon 031 788 1550, WhatsApp 0813 1945 7080, atau klik www.ppdb.sma1ta.sch.id. Pendaftaran gelombang 1 dibuka sampai 28 Februari 2021. Gelombang 2 dibuka mulai Maret 2021 hingga kuota terpenuhi. SMA Muhammadiyah 1 Taman Semamita, soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global.
Sesaat lagi kita dengarkan Tanya Pakar Soman yang dipersembahkan oleh Herbal Soman. Halo dok, saya Ibu Iin memiliki anak usia 4 tahun dan seringkali mengalami sariawan. Apakah ini pertanda kesehatan organ pencernaan anak saya tidak baik? Lalu bisakah Soman membantu mengatasi hal ini? Sering sariawan usia berapa? Kalau 4 tahun udah mulai sariawan, itu sudah ibunya yang tidak benar, bukan siapa. Ibunya tidak memberikan konsumsi makanan yang betul-betul diperlukan oleh anak dalam pertumbuhan itu. Vitamin C amat sangat penting untuk sariawan itu. Jadi oleh karena itu berikan makanan minuman yang banyak mengandung vitamin C. Mungkin buah, jeruk itu penting sekali. Itu bisa dengan Soman diteteskan di cotton bud, kemudian pada sariawan itu dioleskan secara merata. Memang itu agak perih supaya ditahan oleh si anak itu. Pak supir, ngebut dong. Disalip aja itu semua mobil di depan. Jangan gitu Pak. Lagi ada apa kok buru-buru banget? Saya khawatir sama istri dan anak kalau pulang terlalu malam, Pak. Kriminalitas tinggi di masa pandemi gini. Bapak udah pakai IndiHome belum di rumah? Pakai, Pak. Emang kenapa? Enak tuh Pak, bisa tenang ninggalin keluarga di rumah. Tinggal tambah layanan IndiHome Smart Camera cuma 25.000 per bulan. Wah, gimana caranya? Bisa lewat plaza Telkom terdekat Pak. Murah, aman, garansi seumur hidup lagi. Kalau gitu, besok langsung ke Plaza Telkom deh. Bapak antar saya lagi ya? Oke bos. Wujudkan bersama IndiHome. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk tidak meninggalkan 3 perkara selama aku masih hidup, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan, sholat duha, dan tidak tidur sampai aku sholat witir. Hadis riwayat Muslim. Mitra Muslim, tanda waktu di studio menunjukkan pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mari sempatkan waktu untuk sholat sunnah duha. Semoga Allah memudahkan dan memberkahi setiap langkah kita. Pesan ini disampaikan oleh SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, SMAMDA. SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, SMAMDA, dengan visi menjadi sekolah Islami, modern, dan berprestasi. SMAMDA dilengkapi dengan beragam fasilitas menarik, kelas program internasional, dan memiliki sertifikasi internasional, partnership dengan sekolah dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, sister school dengan sekolah-sekolah di Singapura, Malaysia, China, Taiwan, Australia, dan Belanda, juga menjalin kerjasama dengan sekolah di Turki, Madinah, Makkah, sekaligus umroh, memiliki 52 ekstrakurikuler cabang olahraga, seni, bahasa, tahfidz Al-Quran, dan masih banyak lagi. SMAMDA juga menyediakan boarding dengan program unggulan. Akan dibangun gedung baru 8 lantai yang difasilitasi dengan sports center, fitness center, kolam renang, dan ruang pertemuan, serta memiliki segudang prestasi nasional dan internasional. SMAMDA membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Informasi lebih lanjut hubungi 031 502 1316 atau kunjungi ppdb.smamda.net atau datang ke Jalan Pucang Anom 91 Surabaya. SMAMDA, excellent with character and achievement. Suara Muslim Surabaya.
Iya, tes gula darah memang penting ya Mitra Muslim untuk mendiagnosis penyakit diabetes. Tapi sebaiknya jangan lupa untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum melakukan tes ini. Mengingat memang ada bermacam-macam jenisnya ya. Tadi juga sempat dijelaskan oleh dokter bukan hanya tes gula darah yang menggunakan alat saja, bisa melalui laboratorium dan juga ada tes gula darah TTGO juga ya tadi ya, tes toleransi glukosa oral juga yang bisa dilakukan. Nah ini kan butuh juga pengawasan Mitra Muslim ya. Oke, pada pagi hari ini monggo bisa berinteraksi. Tadi saat jeda iklan ya ada telepon yang berdering. Monggo untuk telepon lagi 0315624555. WhatsApp juga silakan di 0855 300938. Dr. Haji Effendi, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit dari Rumah Sakit Surabaya Ahmad Yani di pagi hari ini. Oke, dokter kita lanjutkan kembali. Halo? Iya, oke dokter. Baik, ini ada telepon masuk, kita angkat dulu lagi ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, siapa di mana ini Pak? Ini Bapak Adi Mantra mau tanya. Silakan. Ini saya tiap malam itu kok tangan saya itu sering panas, sama kaki itu panas, terus sama dada itu kok terasa panas ya Mbak ya. Terus kayak ketekan gitu loh, tapi saya tes gula darah itu normal. Kenapa ya itu ya? Ada yang lain Pak, pernah cek tensi atau mungkin yang lain kolesterol, asam urat, yang terakhir dilakukan pengecekan apa saja? Waduh lupa saya, pokoknya saya tes lengkap itu sudah sekitar 1 bulanan Mbak. 1 bulan yang lalu? Iya, tapi kok masih gitu ya. Terus habis gitu saya ada dokter penyakit dalam itu katanya gigi saya yang bungsu paling belakang suruh nyopot. Saya terus sudah dilakukan? Gitu. Sudah saya copot tapi yang bungsu belum gitu loh. Kata dokter giginya ini dievaluasi aja dulu. Yang depan rusak, jadi yang depan dulu aja dicopot. Nanti kalau masih baru dicopot yang paling belakang katanya ya. gitu. Baik. Iya. Siap, itu saja ya Pak. Iya, itu aja Mbak, terima kasih. Iya, sami-sami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya dokter ya yang mungkin masuk ya. Agak putus-putus juga, tapi yang saya tangkap bahwa Bapak ini tangan kakinya panas, sering panas. Kemudian dada juga kadang panas seperti tertekan. Nyesek ini berarti ya. Plateletnya normal, gula darahnya normal, tensinya normal. Ya, itu Mbak Asing ya. Betul. Ya. Ini baik, coba saya jawab. Jadi ada 2 problem di sini. Yang pertama, tangan kaki panas. Kalau dalam istilah kedokteran disebut neuropati bapaknya, neuropati. Neuropati ini banyak sebabnya, ya. Yang pertama, yang paling sering adalah kencing manis, ya, jadi kencing manis. Kencing manis paling banyak mendominasi keluar seperti ini. Ya, di poli juga seperti itu. Kalau bapaknya normal, ya bukan karena kencing manis, tapi karena sebab yang lain. Sedikit saya bicara kencing manis, ya, karena ini banyak sekali. Mungkin yang lain pendengar juga kan topiknya juga sekarang ada gula darah acak karena kencing manis. Jadi kencing manis itu penyakit yang mengenai organ dapat dikatakan paling banyak organ terkena, ya. Dari atas sampai bawah itu kena semua. Karena kita mau dari atas, kencing manis memudahkan stroke. Turun lagi, kencing manis memudahkan glaukoma, katarak, retinopati, bisa buta. Ya, turun lagi ke mulut, gigi goyang, bahkan tanggal. Nah kalau pendengar kok banyak katakanlah di keluhi orang, gigi saya kok banyak yang goyang, coba dicek kencing manis. Kemudian turun lagi, gampang kena penyakit paru, TBC dan sebagainya. Jantung juga begitu, banyak kena serangan jantung. Yang atas jadi gampang stroke. Makanya ada katakanlah sarjana yang mengatakan, ahli yang mengatakan bahwa kencing manis itu penyakit ketuaan yang dipercepat. Ya, artinya apa? Yang tadi saya katakan gampang stroke, gampang kena jantung. Ya, itu kalau orang dulu banyak sehat-sehatnya, ya.
gaya hidupnya kemana-mana jalan kaki atau pakai sepeda dengan sehat sekali. Jadi orang kena stroke mungkin di atas 70 tahun. Tapi sekarang banyak sekali 40 kena stroke. Ya, kena apa? Nah, itu bisa jadi mengidap kencing manis. Sehingga kencing manis dikatakan kencing manis ketuaannya dipercepat. Betul orangnya usianya muda, tapi organ-organnya sudah tua. Nah, itu. Saya ulang lagi, kemudian turun lagi ke lambung. Ya, ke lambung gampang mual muntah dan sebagainya. Termasuk keluarnya dari bapak tadi kan, ada mual muntah, ya panas. Meskipun bukan kencing manis berarti itu adalah sebab yang lain. Turun lagi, ya, sering sekali tidak bisa kencing. Ya, tidak bisa kencing, ya. Kemudian turun tetap di situ terjadi impotensi, ya, disfungsi ereksi. Kemudian turun lagi ke bawah, paling sering yang awal diketahui dia tidak pernah cek kesemutan kayak bal gitu ya. Dan kaki itu sering seakan-akan di lantai itu ada pasirnya. Dan juga kaki seakan-akan injak air. Nah seperti itu. Padahal enggak, makanya kadang-kadang saya kemudian lantai kok tidak pernah dipel, tidak pernah di apa, padahal sudah. Nah itu seperti itu. Dan yang paling sering lagi, biasanya kalau wanita kan digonceng sepeda motor di belakang kan karena kakinya ditekuk atau apa. Seringkali sandalnya jatuh dia tidak terasa. Nah, jadi tadi adalah gejala-gejala kencing manis yang ya termasuk yang Bapak katakan tadi sering kesemutan. Tapi karena Bapak bukan kencing manis, bisa jadi yang sebab yang lain, misalnya ada darah tinggi, ya, kemudian ada kolesterolnya tinggi juga, kemudian asam uratnya tinggi juga. Jadi itu bisa menyebabkan keluhan kakinya panas. Coba Bapak periksa seperti itu, ya seperti itu. Jadi kolesterolnya diperiksa lengkap, kemudian asam uratnya diperiksa lengkap, tensinya bagaimana, ya dievaluasi kira-kira penyebabnya apa. Gitu. Tuh, kemudian saya rasa itu yang pertama ya, Mbak. Yang kedua, ya seringkali dadanya terasa panas, ya. Itu kalau di istilah kedua namanya heartburn. Ya, heartburn ya. Nah, ya heartburn antara dada seperti terbakar panas. Itu juga disebut namanya dyspepsia syndrome. Jadi dyspepsia syndrome adalah suatu kumpulan gejala karena sering sendawa, sering mual, tidak enak di perut, kemudian dada terasa terbakar, kemudian sering tercekik, kadang-kadang sering tercekik, tenggorokannya. Nah, itu namanya dyspepsia syndrome. Nah, dyspepsia itu banyak disebabkan macam-macam. Yang paling sering adalah gastritis mahnya, yaitu psikologis juga bisa, ya, psikologis juga bisa karena kepikiran. Kemudian yang sering lagi apa yang namanya disebut dengan GERD, GERD. Nah, itu paling sering itu enak, GERD, nah, itu ya. Gastroesophageal reflux disease. Jadi di antara antara esofagus dan lambung, sebelum lambung itu ada esofagus. Antara esofagus dan lambung itu ada klepnya, Mas. Ada klep atau sphincter. Nah, kalau itu sphincternya kuat, nggak apa-apa. Ya, bagus. Kalau sphincternya lower karena seperti itu tidak kuat, nah, itu yang membuat GERD akan kumat. Di mana GERD itu kan isi dari lambung itu naik ke atas, ya, karena suatu tekanan, misalnya angkat berat, menyanyi, kan gitu, ya. Kemudian niup balon, katakanlah gitu, di mana ada tekanan perut yang tinggi, sedangkan daya cengkeramnya sphincter, daya tekannya klepnya tidak kuat sehingga makanan akan naik ke atas, kembali ke atas, regurgitasi, istilahnya naik ke atas kembali ke atas. Nah, itu yang membuat dada kita terasa panas dan pahit. Dan kadang terasa seperti kecekik. Ya, kecekik, nah itu, GERD itu. Jadi boleh jadi Bapak itu adalah menderita GERD. Dan kalau memang itu GERD, ya obatnya adalah, ya, disambil dikasih obat-obat mah, ya, dikasih supaya makanan tidak menjadi asam, dikasih obat basah, ya, kayak obat-obat mah, ya, kemudian ada obat-obat supaya asam lambungnya tidak keluar, itu ada. Ya, ada hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, hindari pedas, ya, hindari kecut, ya itu. Kemudian yang penting, yang sering dilakukan adalah hindari permen.
Itu yang saya hindari. Hindari permen, ya itu baik. Kemudian hindari soft drink, tidak boleh sama sekali soft drink. Ya soft drink yang bersoda itu tidak boleh, permen tidak boleh. Ya. Dari pengalaman, dari pengalaman juga, dari pengalaman ubi-ubian tidak boleh. Ubi-ubian tidak boleh. Kacang juga tidak boleh. Karena kacang bukan kacang murni ya, kadang tahu tek, kemudian pecel, gado-gado itu mengandung kacang kan, yang diulek itu juga bisa menyebabkan tumor. Ya. Dan yang penting lagi, jangan pakai pakaian yang ketat, celana yang ketat. Ya. Sehingga celana ketat membuat lambung ini tertekan, sehingga ada tekanan naik ke atas, otomatis isi lambung akan naik kembali ke esofagus, sehingga terjadi regurgitation, jadi aliran balik. Ya. Dan yang penting lagi, tidur kepala harus lebih tinggi. Harus lebih tinggi. Sehingga secara gravitasi makanan akan turun. Nah, itu. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, habis makan jangan langsung tidur. Terutama makan malam, jangan langsung tidur. Oleh karena apa? Beri waktu makanan turun ke lambung. Ya, untuk dicerna. Dan kalau kita langsung tidur, dia akan naik lagi. Nah, itu berarti. Ya, dari paling tidak rata-rata 3 jam lah. Saya amati 3. Saya bilang berapa lama dokter? Coba 3 jam. Jadi kalau misalnya tidurnya jam 10, ya makan terakhir jam 7. Insya Allah tidak keluar. Jadi ada kesempatan makanan untuk turun. Saya rasa itu Mbak Ade, ya pertanyaannya. Ini ya waktu untuk pemrosesan yang ada di lambung dan sistem pencernaan kita ya. Baik dokter, nanti kita lanjutkan kembali. Ini ada pertanyaan dari Pak Yadi yang insya Allah akan kita jawab setelah jeda. Usia beliau 52 tahun dokter, dan gula darah puasanya 85 dok. Nah ini apakah masih normal dan ada saran untuk beliau? Tapi kita sampaikan setelah jeda berikut ini ya. Satu kali lagi dok, nanti kita akan berjumpa di segmen yang terakhir. Dan juga untuk Anda mitra muslim jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam program Bincang Medika spesial ya, bersama dengan RSI Ahmad Yani Surabaya. Kami segera kembali. Anda sedang mendengarkan Bincang Medika, Suara Muslim Radio Network. Ikuti Festival Kultim, kuliah 3 menit Ramadan dengan tema Meraih Kemuliaan Bulan Ramadan bersama Al-Quran. Peserta Muslim-Muslimah, pelajar, mahasiswa, dan umum. Kategori A, usia 7-16 tahun. Dan kategori B, usia 17 tahun ke atas. Perorangan. Materi minimal memuat 1 ayat Al-Quran dan 1 hadis terkait. Dikirim dengan format video ke bit.ly/kultimramadan21. Durasi maksimal 3 menit. Batas pendaftaran dan pengiriman video 1-13 April 2021. Penilaian 14 April sampai 18 April. Serta pengumuman pemenang 19 April 2021. Semua peserta mendapatkan e-sertifikat juara 1, 2, dan 3. Masing-masing kategori berhak atas trofi, uang tunai, dan e-sertifikat. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp 0856 3156 518 atau ke 0857 4597 6878. Follow Instagram @awatch14. Dilarang mengedit video dan atau lip sync. Sekali lagi, ayo daftar dan kirim karya terbaikmu ke bit.ly/kultimramadan21. Tidak dipungut biaya alias gratis. Festival Kultim, persembahan One Week One Juice Awatch. Tebar semangat 5T, tilawah, terjemah, tadabbur, terfahamkan, dan teramalkan. 11 tahun Suara Muslim, satu hati, satu frekuensi. Di Milad tahun ini, Suara Muslim merilis merchandise spesial edisi Milad ke-11. Tumbler kekinian dengan Smart Cup LED temperatur touchscreen, tinggal sentuh langsung terdeteksi suhunya. Stainless steel eksklusif dengan grafir 11 tahun Suara Muslim, volume 500 ml, bisa untuk panas atau dingin. Ayo miliki segera tumbler Smart Cup spesial Milad 11 tahun, edisi terbatas.
hanya Rp110.000, gratis ongkos kirim se-Jawa Timur. Dapatkan di toko Suara Muslim. Hubungi WA Bisnis 0811 3330 938. Sekali lagi 0811 3330 938. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sekolah Teladan Nasional, Cambridge Assessment International Education, Educating with Heart, Serving with Respect. Segera daftarkan Ananda tercinta ke sekolah Islam terfavorit dan terpercaya ini. Dapatkan juga beasiswa bagi hafid Quran dan siswa berprestasi nasional, internasional dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang PBDB 2021-2022 WA 081 1347 4040 081 1347 4040 atau klik mudipat.co. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, the truly 21st century Islamic School. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Wah, semangat banget. Habis kirim-kirim ya bro? Iya nih bro. Alhamdulillah. Harus semangat kan? Makanya, ini pengen ketemu kamu. Di mana ini? Sodus ya? Iya, Sodus. Makan iga penyet mau nggak? Iga penyet? Ada di Sodus. Bukannya menyediakan soto kudus aja ya? Ye, di Sodus itu kan menunya macam-macam masakan Jawa bro. Selain soto kudusnya yang sudah terkenal, iga penyetnya top abis dah. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, dan sambelnya itu loh, Masya Allah nuampel bro. Ada menu lain juga loh, penyetan, mie Jogja, ayam kremes, and many more. Wah, kudu dicoba kalau gitu. Ayo, ayo. Sip, iga penyet 2 porsi ya. Haha, siap bro. Suara Muslim Surabaya. Pentingnya pemeriksaan gula darah acak pada penderita diabetes. Mitra Muslim dalam program Bincang Medika kita di pagi hari ini ya, bersama dengan Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, ada Dr. Haji Effendi, spesialis penyakit dalam. Oke dokter, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah masuk ya tadi, yang sudah dibacakan Pak Yadi. Nah, GDP-nya nih dok 85, seperti apa menurut dokter? Ya, ya. Jadi yang saya katakan di depan, Mbak Asih ya, jadi dikatakan gula puasa normal di bawah 126, ya. Kalau 85 kan juga 126, ya. Tapi ingat ada kriteria, ada istilah hipoglikemi, gulanya drop di bawah 70. Berarti kalau saya satukan dari normalnya antara 70 dan 120. Nah, dan saya katakan tadi, dari orang ke orang sangat berbeda. Semakin tua, semakin peka terhadap keadaan hipoglikemi. Semakin tua, semakin peka terhadap keadaan hipoglikemi. Artinya apa? Usia semakin tua, dia semakin tidak kuat dengan gula yang turun. Yang dikatakan istilah definisi drop atau turun di bawah 85. Tapi untuk usia tua, 100 itu sudah di atas 60, 100 itu sudah tidak kuat. Jadi kalau Bapak ini 85 ya belum hipoglikemi, ya, asal tidak ada tanda-tanda hipoglikemi. Ya, saya ulang lagi, tanda hipoglikemi, gulanya turun, keringet dingin, kalau dipegang orangnya anyap sekali, ya. Kemudian delirium, kayak setengah sadar gitu, ya. Kadang diajak bicara juga enggak nyambung, ya. Dada itu teratapan, dek seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa saya kayak mau mati dok, nah seperti itu. Memang pada akhirnya kalau tidak segera diatasi, ya terlambat, ya dia akan koma, tidak sadar dan kejang. Saya katakan, ini ada pasien juga, saya kejang ini berapa hari yang lalu karena gulanya drop, ya. Padahal usianya masih muda. Nah, saya tadi kata masih usianya masih 30 berapa. Makanya saya katakan bahwa di kedokteran tidak ada hitam putih, tidak ada yang hitam putih, oh ini ya, ini enggak. Nah, tengah-tengahnya termasuk seperti ini. Dia pengidap kencing manis, usia masih muda, tapi dia tidak terhadap kondisi hipoglikemi. Jadi Bapak tadi saya katakan, gulanya tidak drop,
ya, tidak drop. Jadi kalau di bawah 17 drop, tidak apa-apa Bapak ya. Tapi usahakan jangan seperti itu Pak, usahakan 130 seperti itu yang saya katakan seperti itu. Jadi hati-hati drop ya. Kemudian kapan drop terjadi? Ya, gula turun apabila nomor 1 makannya kurang. Ya, jadi makannya kurang. Biasanya makan 1 piring, ini setengah piring, sedangkan obatnya tetap, dia akan drop. Atau makannya telat. Biasanya makan jam 12, dia jam 1 belum makan, dia akan drop. Ya, atau mungkin snacknya, biasanya jam 10 snack, karena ini ada ngurus apa dan segala, jam 10 atau jam 9 baru snack, dia akan gemeter. Ya, untuk menghindari itu Bapak, ya obatnya sih harus segera minum, karena kurang gula ya harus minum gula. Yang bagus sih harus minum teh manis itu kalau di rumah. Kalau enggak ada ya mari seadanya ya. Kalau misalnya ada nasi ya nasi aja misal gitu. Kalau ada roti ada, kue ada, buah ada. Ya ada yang itu yang jelas mengandung gula, tapi jangan air putih karena air putih tidak mengandung gula. Makanya saya sarankan kepada pasien saya, Bapak Ibu kalau memang jenengan berpergian cukup jauh, coba di tasnya harus ada permen. Ya. Permen ya. Nah, kenapa permen? Karena permen kan tahan lama. Misalnya roti, lupa di tas, dia akan basi, sangat ganggu. Jadi karena permen tahan lama, sehingga suatu saat kalau jenengan berpergian, oh ini sudah jam 9 waktunya snack, ternyata kok enggak snack, gemeter, ya cari, karena katakanlah misalnya naik bis atau naik kereta, loh, tidak ada orang jual, sementara langsung 3-4 permen dikeremus, nah itu akan membantu. Sambil menunggu cari nasi di mana ada nasi, di mana ada, nah gitu. Itu yang paling sering terjadi gula drop, ya, itu. Nah repotnya nanti kalau gula drop kalau tidak terlalu parah ya masih sadar, kalau tidak sadar ya harus, artinya orang harus semaput di situ. Kalau semaput di situ saya katakan tadi, kalau lebih semaputnya lebih dari 6 jam bangunnya sulit, ya repotnya di situ. Jadi saya rasa ini informasi yang sangat penting untuk penderita kencing manis. Dan saya ingatkan lagi bahwa kencing manis, makan orang kencing manis itu 3D atau 3J aturannya ya, kiatnya ya. J yang pertama jenis, harus ada nasi, lauk, sayur. J yang kedua jumlahnya harus tetap. Meskipun makan tidak enak harus tetap. Ya enak tidak enak jumlahnya. Nomor 3 jadwal. Nah tidak boleh dikurang, tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Itu yang membuat gulanya drop tadi. Ya, itu yang penting Mbak Afi. Ya. Oke, siap dokter. Terima kasih dan juga mungkin terima kasih juga untuk mitra muslim yang sudah bergabung ya. Terakhir yang bisa kita jawab di pagi hari ini dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Ita. Orang tua saya usia 59 tahun dan selama 4 bulan ini sudah 2 kali masuk rumah sakit dok, karena kondisinya nggak sadar. Ini hipoglikemi kayaknya dokter ya, karena gulanya drop. Makanan apa yang dipantang dan apa yang harus dimakan agar gula tidak mudah turun. Ini mungkin juga sebagai penutup ya, selain gula darah tinggi, ternyata gula darah yang cukup rendah cukup mengkhawatirkan juga ya dokter, bisa sampai masuk rumah sakit juga. Nggih. Silakan dokter. Ya saya katakan tadi, ini ibunya mengidap penyakit kencing manis apa enggak? Kalau mengidap penyakit itu sudah katakan tadi ada 3J salah satunya. Makanya itu. Ya, jenis sudah mesti harus ada karbohidrat sama serat. Dan itu jadwal. Jadi jadwalnya tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Ya. Makan orang kencing manis, makan besar 3 kali. Makan besar artinya nasi. Jadi katakanlah jam 6, jam 12, maghrib jam 6. Snacknya di antara makan besar. Jadi jam 9, kemudian jam 3 sore, malam mau tidur. Itu tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Apalagi kalau orang kencing manisnya itu masih istilahnya masih bagus, sehingga dia hanya minum obat. Ya, minum obat. Nah, jadi kita katakan obat ini ada masa kerjanya. Sehingga dia kalau sekali minum obat, ternyata makannya telat atau tidak makan, dia akan drop. Karena obat masih bekerja. Nah, kalau insulin, nah insulin yang disuntikan langsung, itu insulin itu bekerja pada saat makan. Jadi kadang-kadang kalau dia makan, disuntik, kalau tidak ya enggak. Atau kalau dosisnya katakanlah misalnya 10 unit, dia makan 1 porsi, kalau setengah porsi, suntik 5 unit. Nah, jadi lebih bisa fleksibel kalau insulin. Tapi kalau obat, kalau sekali sudah diminum, dia kerjanya panjang.
Sehingga dia harus mematuhi aturan 3D itu tadi, termasuk jadwalnya sama jumlahnya. Ya. Itu kalau penyakit kencing manis. Kalau enggak, mungkin karena usia tua, sehingga ya makannya sedikit-sedikit sering. Kalau orang tua makannya banyak, mungkin perutnya enggak mampu ya untuk menampung makan sebesar itu, ya sedikit-sedikit sering. Ya, bisa dikasih, karena bisa diantara itu bisa dikasih madu ya, atau bisa dikasih kurma ya, atau mungkin snack-snack yang lain gitu. Di samping di luar jam makan besar, mungkin itu. Ya, jadi sedikit-sedikit sering. Siap deh. Dokter, mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas. Sekarang sudah pukul 9:30 pagi. Mungkin apa saja yang perlu ya untuk diingat mitra muslim semuanya, mungkin termasuk juga pengecekan gula darah sebaiknya dilakukan setiap kapan saja, dokter, sebagai penutup di pagi hari ini dalam program Bincang Medika. Silakan. Ya, jadi cek gula darah itu sangat penting ya, terutama untuk diagnosis yang katakan tadi ya. Di bawah, kalau puasa normalnya 126, kalau ada 200. Tapi ini karena menghadapi Ramadan ya, nah kalau bisa untuk yang punya kencing manis sebenarnya punya alat sendiri. Jadi punya alat sendiri sehingga nanti apabila ada tanda-tanda hipoglikemi bisa langsung dicek, oh ternyata gula saya turun. Ya. Jadi sangat penting sekali untuk cek gula darah, artinya orang itu memang punya penyakitnya, terutama kalau untuk orang yang tua, ya, untuk orang tua. Dan kalau sudah terkontrol itu bagus ya, bisa 1 bulan sekali. Ya tergantung situasional. Kalau misalnya pas drop sekali dicek kok 60, makan langsung kasih. Mungkin 1 jam lagi ya dicek lagi untuk mengetahui, oh ini sudah naik apa belum. Nah, kadang-kadang saya katakan tadi, yang penting kalau obat gula yang diminum sekarang dia drop, dikasih gula Mbak B, nanti dia akan turun lagi. Nah, dikasih gula lagi dia naik, nanti akan turun lagi. Nah, itu kejelekannya minum dengan obat yang diminum. Tapi kalau insulin biasanya kalau sudah turun dikasih obat dia jarang sekali untuk turun lagi. Ya, jadi cek gula sangat penting sekali pada saat hipo, di mana hipo ini akan memberikan dampak yang lebih jelek daripada hiper. Ya, termasuk tanda-tandanya saya katakan keringat dingin, yang bersih dingin, kemudian agak delirium, ya kesadarannya agak turun kalau sudah parah, terus jantung derdek seperti itu. Ya, itu yang paling sering dikeluhkan oleh penderita yang hipoglikemi. Ya. Mungkin itu Mbak Ari. Masya Allah, siap dokter, terima kasih sekali ya waktunya di pagi hari ini. Semoga juga kesehatan, keberkahan menyapa dokter dan juga keluarga besar ya dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra muslim, demikian ya untuk program Bincang Medika kita di pagi hari ini. Senang sekali kita sudah memahami pentingnya pemeriksaan gula darah acak pada penderita diabetes. Salah satu yang mungkin bisa Anda lakukan adalah konsultasi dengan dokter atau mungkin mengecekkan diri ke Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Informasi sudah Anda dapatkan mitra muslim, dan jangan lupa untuk menyebarkan juga ya untuk informasi positif yang baik kepada orang-orang di sekitar Anda. Dan jangan lupa mitra muslim tetap patuhi protokol kesehatannya juga mitra muslim ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan juga jangan lupa mitra muslim kurangi dulu mobilitasnya ya, menjauhi kerumunan juga masih penting, jaga iman, jaga imun agar kita tetap aman. Terima kasih mitra muslim untuk rekan-rekan siar saya juga yang bertugas. Terima kasih ya 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban, serta 88,1 FM Angka 17 Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih. Mohon maaf mitra muslim jika ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mendengarkan Bincang Medika. Dipersembahkan oleh Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani.
Jalan Ahmad Yani nomor 2 sampai 4 Surabaya. New brand, new hope, new spirit. Moving from traditional to digital. Terima kasih Anda telah mendengarkan.